Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nugraha Saputra dari Rombel PCKRC, nomor induk mahasiswa 61014201117. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang artikulasio mata kuliah anatomi yang diampu oleh dosen Dr. Andes Endro Puji Purnomo, MKes, dan Dwi Gancar Santi Wijayanti, SPD MPD. Artikulasio adalah penghubung dari satu tulang ke tulang yang lain, dan selain itu juga menghubungkan antara tulang dan ligamen. Artikulasio dibagi menjadi 3 klasifikasi berdasarkan fungsional. Yang pertama adalah ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis adalah pertemuan tulang yang tidak dapat bergerak, biasanya disebut dengan sendi mati. Contohnya terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua, amfiartrosis. Amfiartrosis adalah pertemuan antar tulang yang pergerakannya sangat terbatas. Biasanya sendi ini disebut dengan tulang kaku. Contohnya pada pubis dan komposis. Yang ketiga ada diartrosis. Diartrosis adalah pertemuan antar tulang yang dapat bergerak dengan leluasa atau bergerak bebas. Diartrosis ada 6 contoh, yaitu spheroidea, gingivimus, trochoidea, ellipsoidea, stellaris atau solaris, plana atau antroida. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam sendi gerak, yaitu yang pertama spheroidea. Spheroidea adalah sendi yang menunjang gerak ke segala arah, contohnya bahu dan pinggul. Yang kedua, gingivimus atau engsel. Gingivimus atau engsel juga seperti engsel pada pintu yang dapat bergerak membuka menutup dari satu arah, contohnya siku dan lutut. Yang ketiga, trochoidea atau pivot sense yang dapat berputar melingkari tulang yang lain. Contohnya antara tulang belakang dan tulang leher. Yang keempat, ellipsoidea, yaitu dapat bergerak namun tidak bisa berputar melingkari tulang, contohnya rahang. Yang kelima, stellaris atau solaris, yaitu gerak sendi yang tidak memutar tapi maju mundur, contohnya pergelangan tangan, antara pergelangan tangan dan ibu jari. Yang terakhir yaitu plana atau atroida. Sendi ini geraknya meluncur, contohnya penghubung tulang pergelangan tangan. Dan selanjutnya saya akan menyebutkan artikulasio yang ada pada tubuh kita yang bisa bergerak. Yang pertama pada bagian kepala, wajah, vertebrata, dan rongga dada. Yang pertama ada temporomandibular. Arah gerakannya protraksi dan retaksi dan depresi dan elevasi. Contoh gerakannya gini dan kayak gini. Yang kedua ada atlanto occipitalis.
arah gerakannya fleksi dan ekstensi, dan juga lataro dan fleksi. Contoh gerakannya gini. Lanjut yang ketiga ada Atlanto axivalis yang arah gerakannya rotasi. Contoh gerakannya begini. Selanjutnya ada invertebralis yang arah gerakannya meluncur. Contohnya kayak gini. Selanjutnya ada lumbosakralis yang arah gerakannya kayak gini. Selanjutnya ada costovertebralis yang gerakannya seperti ini. Dan selanjutnya ada sternocostalis yang arah gerakannya kayak gini, seperti orang bernafas. Selanjutnya ada sendi gerak tubuh pada bagian atas. Yang pertama ada sternoclavicularis dan acromioclavicularis yang arah geraknya elevasi dan depresi, yang contoh geraknya seperti ini. Yang kedua ada humeida yang arah geraknya abduksi dan adduksi, dan fleksi dan eksistensi. Yang ketiga maksudnya ada situndussi yang arah geraknya seperti ini. Yang ketiga ada cubiti yang arah geraknya fleksi dan eksistensi. Contoh geraknya seperti ini. Selanjutnya ada radio ulnaris proximal dan radio ulnaris distal yang arah geraknya pronalis dan sublinalis. Contoh gerakannya seperti ini. Selanjutnya ada radio karpal yang arah geraknya ada fleksi, ekstensi, dan abduksi dan adduksi, yang contoh gerakannya seperti ini. Selanjutnya ada intertarsalia yang gerakannya seperti ini. Dan selanjutnya ada carpometacarpal 1. Carpometacarpal 1 itu terletak pada ibu jari yang arah geraknya seperti ini, fleksi dan ekstensi, dan abduksi dan adduksi, dan oposisi. Selanjutnya ada carpometacarpal 2-5 yang terletak pada telunjuk sampai kelingking yang arah gerakannya seperti ini. Selanjutnya ada interphalangeal yang arah gerakannya fleksi dan ekstensi. Contoh gerakannya seperti ini. Selanjutnya ada metacarpal phalangeal yang arah gerakannya seperti fleksi dan ekstensi dan abduksi dan adduksi. Contoh gerakannya seperti ini. Dan seperti ini. Dan setelah tadi ada
sendi gerak pada tubuh bagian atas, sekarang sendi gerak pada tubuh bagian bawah. Yang pertama ada koksai. Gerakannya seperti Humaira, seperti ini. Fleksi, ekstensi, dan abduksi, aduksi, dan oposisi. Yang kedua ada kenu. Gerakannya seperti Jumiti. Contoh gerakannya seperti ini. Fleksi, ekstensi. Yang ketiga ada talocuralis, yang arah gerakannya seperti ini. Ada tursu fleksi dan tursu fleksi, planta fleksi, tursu fleksi, planta fleksi. Dan yang keempat ada mediotarsal, yang arah gerakannya ada invensi dan evensi. Contoh gerakannya seperti ini. Invensi, evensi. Dan yang kelima ada tarso-metatarsal, yang gerakannya seperti ini. Arah gerakannya geser. Dan yang keenam ada metapaksa palangeal, yang arah gerakannya seperti ini. Fleksi, ekstensi, adupsi, abduksi. Dan yang terakhir ada interpalangeal, sama seperti pada tubuh bagian atas gerakannya, dan pada tubuh bagian bawah juga gerakannya sama seperti ini. Fleksi, ekstensi. Dan cukup sekian dari video dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.